Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor komoditas, dan langsung saja ke ISG. ISG waduh ambrol juga ya hari ini, nggak mampu juga. Tadi Bank Mandiri itu hampir turun 4% apa 5% ya, 3% apa 4% gitu. Terus grupnya Pak PP juga downtrend, turun dalam itu cuan ya. Saya tadi ada cut loss lumayan dalam tuh, 7% apa 6%. Aduh. Ya seperti itulah market ya, kalau kita paksa. Ya untung aja diganti dari saham-saham lain. Dari Harta ya, scalping tadi dapat dari PSAB. Seperti itu ya. Saat market seperti ini syukur-syukur kalau Bapak Ibu ndak loss dalam aja. Ya. Itu. Jadi saat ini kita langsung saja ke ISG yang ditutup di harga 6.531, terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat dari transaksi hari ini ada di 12,3 triliun, tutupannya di 6.531. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ambrol juga ya, dan sebenarnya ini sudah titik terendahnya ya menurut saya. Kenapa? Karena itu low semenjak 2022, 2 tahun yang lalu ya, dicapainya setelah 2 tahun uptrend ya. 2 tahun setahun dia langsung downtrend. Jadi saat ini gagal juga ISG bertahan ya. Perkiraan 8.000 ternyata nggak mampu juga. Tahun lalu sampai 7.900 terus kempes ya. Nah seperti ini gambarannya. Apakah dia nih mampu kembali sideways di area range atas ini? Ya mudah-mudahan ya. Jadi besok gimana? Besok kalau saham-saham Pak Prayogo masih turun, nggak bisa dihindar. Big Bang koreksi tipis saja tetap melorot tuh. Jadi ya sabar-sabar aja lah ya. Tapi Bapak Ibu lihat, ingat juga dan lihat ya. Saham kalau turunnya cepet, ISG maksudnya kalau turun dan cepet juga naiknya. Ini contohnya. Dari 7.450 dia turun sampai 6.950, habis itu naik lumayan kan. Nah itu bisa dimanfaatin. Tapi kalau pandangan saya ini sedikit lagi lah, mudah-mudahan ya area inilah 6.500 nggak jebol ya. Kita turunin sedikit pas angka psikologis 6.500, angka genap. Kalau turun lagi agak jauh tuh ya, dalam turunannya bisa sampai 6.100, 6.200 itu. Jadi saat ini trading pendek ya. Kemarin kami dapat BRMS ya, beli di 364 dan tutupannya di 362 kemarin kan, lumayan. Tadi tuh kalau ada yang take profit di 376, 14 poin, 378, 16 poin, ya lumayan kan, 4%, 5%. Tapi saya tadi masih hot gara-gara berharap lebih ya. Itulah ya, serakahnya manusia. Sudah dikasih profit 3-5% sesuai plan. Ya sesuai plan awal saya bilang kan, kalau market seperti ini dapat di bottom naik 3-5% bungkus. Tapi karena saya berharap lebih, karena apa pertimbangannya? Karena pertimbangannya emas tuh all time high, dan hari ini emas kembali all time high ya. All time high enggak? Ya, all time high lagi hari ini. Luar biasa tuh. High-nya hari ini di 2942. Tapi lihat BRMS gak mampu ngangkat, hartanya yang naik, PSAB-nya yang naik, BRMS-nya gagal. Nah, yang seperti itu tuh yang susah ya. Perkiraan saya, siapa tahu ada sentimen. Hari ini kalau nggak salah ada rilis untuk MSCI, cuman sampai saat ini saya belum ketemu juga, belum dapat datanya ya. Bagi Bapak Ibu yang dapat bisa tulis di kolom komentar siapa aja yang ada potensi masuk atau nggak ada yang keluar atau masuk. Jadi seperti itu. Medco pandangan saya kali ini ya, coba lihat harga oil tadi berapa ya, lupa jadi kan gara-gara ngalur ngildur. Nah, oilnya sudah di atas 72. Mudah-mudahan Medco rebound besok ya. Tapi jangan berharap lebih. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy ya, jebol 1030, 1025 buang aja, nggak usah nawar-nawar bawah 1025, 1020 tuh buang aja. Kalau besok lanjut koreksi buang. Harusnya besok kalau mau memang bagus rebound. Target rebound ya sama, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau dikasih 3% aja ke 1080, 1090 itu udah bagus saat ini ya. Tapi kalau menurut saya, apakah ini bisa jadi momentum dia swing high? Kalau melihat ISG seperti ini ya agak berat. Kalaupun bisa rebound besok karena harga oil nih menguat ya, tapi kemungkinan rebound terbatas. Jangan sekali-sekali, menurut saya disclaimer, kalau mau silahkan
Kalau dia open gap up besok di 3 atas atau 4%, jangan deh, takutnya kempes. Ya, karakter Medco seperti itu, hati-hati. Kadang harga oil naik, dia bisa nggak naik kalau memang belum saatnya. Jadi hindari buy setelah naik 3-4%. Bisa kempes. Hati-hati ya untuk Medco. Ini contohnya. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk, pas rebound di tanggal 5 Februari, dikempesin kan. Nah itu untuk Medco ya. Kalau mau beli ya beli di 1050, 1040, jebol 1020 buang gitu. Lanjut Elsa yang ditutup di harga 416 terkoreksi 0,47% asing net. Elsa juga downtrend ya. Jelek nggak? Ya jelek. Bisa rebound nggak besok? Kalau harga oilnya bertahan di atas, kemungkinan besar rebound, tapi masih sama terbatas ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa saat ini belum juga ya. Kita lihat nanti di 400 apakah mampu bertahan. Ada potensi tetap mampu bertahan di 400 ya. Tapi apakah besok bisa rebound? Kalau market rebound besok Elsa rebound. Tapi jangan harap tinggi-tinggi dulu. Dikasih 2-3% tuh udah cukup oke lah. Itu kalau Bapak Ibu lihat tuh ada salah satu influencer tuh yang habis pamer beli BMRI di berapa loh hari ini BMRI ya. Coba lihat. Di 4750 dia dapat harga IEP open market, terus jualannya di 4900. Hitung dari 4750 ke 4950 tuh gak nyampe 4% kan, 3% aja dia bungkus. Tapi dananya puluhan miliar sekali beli, ya 3%-nya berapa? 10 miliar aja 3%-nya 300 juta kan. Nah itu seperti itu ya. Ya itulah beda dana, beda juga atau psikologisnya ya. Tetap ya, kalau 10M masuk Bapak Ibu saat ini, kalau belum psikologisnya di atas itu, belum senilai 10 miliar, Bapak Ibu pasti dak-dik-duk kan. Nah itu, makanya kita harus dari kecil meningkat. Kalau mau belajar trading tuh harus dari modal kecil dulu. Kecil disiplin, naikin. Kalau sudah konsisten, naikin. Ya seperti itu. Sampai nanti di titik puncak ya. Percaya aja, kalau Bapak Ibu psikologisnya belum sampai misalnya 1 miliar, ya baru trading di 100 juta, itu aja deg-degan. 10-20 juta aja baru aman, rasa tenang. Pas dikasih 1 miliar tuh pasti Bapak Ibu entry-nya juga pasti deg-degan dan pasti kacau. Yang awalnya trading plan-nya bagus, terkejut melihat 1 miliar entry misalnya ya, itu pasti kacau. Kenapa? Melihat nominal rupiahnya itu. Persen dari 10 juta 100 ribu, 100 juta 1 juta, 1 miliar 10 juta. Waduh. Padahal psikologis Bapak Ibu baru yang 10 juta tadi. Nah, dekan tuh. Yang awalnya mau cut loss jadi nggak mau cut loss, jadi berharap. Ya itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa saat ini. Kalau menurut saya wait and see, kita tunggu di 400. Kita lihat dulu ya, jangan langsung sikat aja, lihat kondisinya. Gimana melihat buying power itu kalau Bapak Ibu mau belajar di kelas scalping Borneo Trader ya, tanggal 16 nanti ada tuh, hari minggu depan, link tree di deskripsi kalau tertarik. Itu aja untuk Elsa saat ini. Lanjut Pegas yang ditutup di 1630 menguat 2,19% asing, gak ada jual beli. Pegas kemungkinan besar kepentok. Kenapa? Lihat aja kondisi market. Bisa nggak dia counter tiba-tiba tembus? Rawannya ya kita nggak tahu lah. Jaga-jaga. Takutnya tiba-tiba besok kalau market besok turun dalam, ini tiba-tiba bisa satu candle dalam seperti ini. Kalau hati-hati, ini kan sudah karakternya. Bapak Ibu lihat karakternya. Nih karakternya saat dia mencoba nembus resisten gagal, tiba-tiba satu candle merah. Habis itu drop. Oh ini baru bagi dividen. Tapi lihat nih, pas dia mau menembus resisten gagal, satu candle merah 6%. Sering kan itu karakter yang pasti terulang. Lihat nih contoh, dia tembus 1600, tiba-tiba 2 candle, 1 candle 5%. Nah nih dia tembus 1 candle 4%. Nih karakternya seperti itu. Jadi hati-hati kalau pandangan saya besok. Makanya kita juga beli di buy on breakout tuh ada hitung-hitungannya juga, melihat juga, nggak selalu bisa benar. Buy on breakout bisa aja habis itu melorot. Beli di support belum tentu juga mantul, bisa melorot makin dalam. Nah yang ini yang hati-hati ya. Kalau menurut saya Bapak Ibu yang punya harga di bawah 1600, coba TP aja besok kalau dia mulai koreksi. Kalau menurut saya ya, takutnya tiba-tiba ada candle satu merah seperti ini. Nih karakternya udah terlihat tegas. Itu aja. Belum saatnya tembus 1650 sepertinya. Lanjut
PGEO yang ditutup di harga 825 terkoreksi 5,17%. Babak belur PGEO juga ya. Anjlok parah, dead cat bond dibantai ya sama market nih. Jadi nah ini sudah di downtrend channelnya. Apakah bertahan kita lihat aja. Ya 800 sih harusnya ada teknik rebound. Kalau besok ISG rebound PGEO. Tapi udah jelek saat ini PGEO. Ya kita lihatlah di 800 atau ya sampai 780 PGEO. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 1455 terkoreksi 2,34%. Asing gak ada jual beli. MDKA yang ada emasnya juga yang kemarin rebound hari ini nggak mampu rebound kan, sempat didorong naik kena profit taking. Ini potensi dead cat bond peluang. Pokoknya Bapak Ibu yang punya di harga 1450 hati-hati kalau besok jebol 1400 bisa ke bawah. Iya jelas kalau ISG masih turun potensi masih ke bawah. Jadi saat ini kalau menurut saya MDK wait and see. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 386 menguat 3,2%. MBMA wah ini mampu bertahan nih ya. Kalau nggak salah lagi sentimen IEP ya, baterai-bateraian ya ini bertahan. Pokoknya gini aja ya Bapak Ibu. Ini kan dia merah hijau. Nah, kalau sekali lagi dia jebol, nggak usah jauh-jauh deh. Berapa nih ya? Ya 372 lah jebol udah gagal, buang aja besok. 14 poin berarti 3,5% maksimal 4%. Kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang 4% buang. Target kemana? 420 itu aja dulu minggu ini kalau jalan MBMA. Lanjut BRPT yang ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 810. BRPT masih mampu bertahan ya, cuman ya lemah juga. Nah ini apakah rebound besok? Mudah-mudahan rebound. Risknya kecil sebenarnya. Jebol 790 buang aja lah besok. Kalau dia mau bentuk lower low besok. Tapi kalau Bapak Ibu nyangkut di atas gimana nih untuk BRPT? Boleh hot aja lah, pejam mata lah ya itu. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau niatnya belajar trading, tahu dan biar pengalaman, itu mestinya pakai stop loss ya BRPT. Lanjut brand yang hari ini terkoreksi juga cukup dalam 9,39% ke harga 6.025. Sempat rebound tapi habis itu kempes. Brand kemana arahnya? Ke bawah lah ya. Tapi kemungkinan besar bisa bertahan nih brand. Kalau menurut saya bisa bertahan di atas 5.900 6.000. Kita lihat aja ya besok respon market seperti apa. Ya, saat ini kalau support selanjutnya di berapa? 5.000. Support selanjutnya turun 15% tuh harusnya sih bangkit. Misalnya besok atau lusa dia jebol tuh 6.000 sampai tuh 5.000. Rebound, nggak ada cerita nggak rebound. Itu aja. Di 6.000 rebound kan? Sempat rebound tinggi tuh hari kemarin. Tuh dikasih 12%. Kenyang kalau PPU ada. Bis itu kempes. Nah ini kalau besok jebol rebound lagi di 5.000. Percaya aja 90% rebound. Tunggu di 5.000. Kalau dikasih 5.000 ya. Gimana kalau dia sideways di 6.000? Gimana cara belinya nih? Tanda-tanda kalau dia memang bertahan itu Bapak Ibu bisa pelajari di kelas scalping lewat bid offer. Bacanya, melihatnya. Ya ciri-cirinya. Walaupun memang gak 100% benar. Tapi sudah teruji, terbukti. Kalau tertarik link tree di deskripsi. Ya, itu untuk brand saat ini. Lanjut, Antam yang ditutup di 1.400 menguat 1,08%. Antam mudah-mudahan bertahan lah. Ya, mudah-mudahan. Hati-hati kalau besok atau lusa tiba-tiba ada candle merah di bawah 1370 tutupan besok atau lusa. Udah lanjut downtrend ke bawah. Ya, Antam harus bangkit tapi Bapak Ibu yang nyangkut atas sabar. Jangan harap dulu Antam cepet naiknya. Tapi kalau Bapak Ibu beli di support TP di area 1470 1490. Antam. Lanjut Inco yang ditutup terkoreksi 4,24% ke harga 2.710. Inco juga jebol. Sudah bagus jebol turun. Aduh. Babak belur kita di Antam market. Gara-gara berharap profit lebar. Kalau cuman profit 3%, 4% itu sebenarnya dikasih sama market. Cuman ya kita ini manusia. Pengennya lebih. Karena kenapa? Karena melihat cuman 3% itu nominalnya kecil. Ya itu tadi. Aku bilang psikologis pasar. Melihat karena entry-nya kecil ya kecil. Coba entry-nya yang seperti tadi. 10 miliar. 20 miliar. 3%-nya berapa tuh? 20 miliar 600 juta tuh 3%-nya. Bisa hidup setahun lebih. Bisa hidup 2-3 tahun kan. Lebih kan. Mungkin bisa ada yang hidup 10 tahun ibaratnya gitu.
Jadi seperti itu aja untuk info saat ini. Wait and see lah. Gimana yang nyangkut cuman kuncinya sabar. Ingat Bapak Ibu, saham turun kencang nanti ada saatnya bangkit ya. Pasti itu sudah hukumnya. Ini contoh turun tajam naik, turun tajam naik, turun tajam naik. Ini turun tajam naik. Tapi ini kebetulan pas downtrend ya. Jadi kita hitung dari berapa? Dari 2023 Januari. Nah, 2 tahun downtrend. Harusnya tahun ini selesai downtrendnya sideways. Cuman kita cari bottomnya dulu. Dia sideways dulu lah. Kita lihat dia pergerakan sideways dulu. Harusnya tahun ini bottom bangkit. Kuartal ketiga, keempat tuh bangkit harusnya. Info. Kita lihat nanti ya. Lanjut. TINS yang ditutup di harga 930 terkoreksi 4,61%. TINS downtrend belum. Ya, 900 bisa jebol. Kalau saya bisa jebol. Tapi ya lihat nanti lah. 980 kita lihat di situ ya. Untuk TINS. Saat ini wait and see. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Akra hati-hati bisa ada buangan ya. Hati-hati 2%, 2,5% besok koreksi. Kalau mau pakai stop loss dulu. Daripada dibawa ke 1000. Ingat turun 2,5% potensi besar ke bawah. Sampai arah support selanjutnya 1000 Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 820 menguat 1,23%. ESA hati-hati juga. Kalau market masih turun, jebol besok 800. Bisa potensi. Pokoknya kuncinya ingat kalau Bapak Ibu punya ESA di harga-harga dekat support, hati-hati kalau jebol 800. Lanjut turun ke bawah ESA. Ya. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 630 terkoreksi 3,07%. NCKL waduh downtrend. 600 kita tunggu. Pokoknya saya tuh suka angka-angka genap lah. 630 di kan ya saya tunggu 600. Masa nggak mantul? Biasa potensi mantul. Ingat aja angka-angka genap tuh tempat psikologis pasar. Tempat saham-saham potensi mantul. Ya itu aja dulu untuk NCKL. Tunggu di 600 kalau berminat. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.